lagi datang ke acaranya Mama Rita, seru banget sama Mbak Moana nih, habis nyusu ngantuk. Oh ya sayang, nyusu selalu ngantuk ya sayang Bobo. Bobo dulu waktunya. Oh ya sayang. Iya. Ditarik ibunya. Dulu nggak mau dia. Oh iya, nanti sama ibu lagi. Iya. Alhamdulillah perkembangan Moana di usia 3 bulan. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah sehat. Kemarin udah bisa guling-guling, terus dia udah suka melangkahin kaki. Paling kaget sih dia suka sit up ya. Beneran loh, dia suka sit up, dia ada videonya dia suka sit up. Aku juga bingung gitu maunya apa gitu, nggak ngerti. Cis, kalau ngelihat perkembangan anak yang setiap hari terus bertambah, ada perasaan seperti apa sih sebagai ibu gitu ya? Pertama aku terharu banget dan masih setengah sadar, masih yakin gak yakin ini bener nih ya Allah anak aku gitu, karena kan alhamdulillah dari dia lahir sampai usia 3 bulan aku emang bantu ngerawat di rumah, alhamdulillah belum ambil kerjaan keluar, jadi masih mayoritas sama Mona di rumah. Dan ngeliatnya tuh wah gini ternyata jadi ibu, susah senangnya, nikmatnya, terus bisa ngedengar pertama kali Mona ngoceh-ngoceh, bisa lihat Mona pertama kali guling-guling, itu luar biasa. Di usia 3 bulan masih les renang nggak sih, Cip? Masih dong, masih, besok les lagi gitu, alhamdulillah. Tapi keputusan kamu sendiri di 3 bulannya Moana ikut les renang itu apa sih? Mungkin sebenarnya itu kan karena dari sekolah berenangnya juga udah boleh dari usia 2 mingguan. Jadi kita memang yakin untuk sekolahin Moana berenang karena bagus juga untuk pernafasannya. Nah, paling banyak jadi pertanyaan adalah gimana kalau airnya masuk kuping, gimana airnya masuk hidung, ketelan segala macam, dan itu juga udah kita atasi sama gurunya juga waktu itu, sama coachnya juga. Jadi alhamdulillah sejauh ini setelah berenang Moana nggak kenapa-napa, responnya juga baik, dan alhamdulillah sekarang jadi lebih aktif, malah lebih atraktif gitu. Dan kalau dicelupin juga dia alhamdulillah udah nggak ngereok lagi, jadi alhamdulillah. Cis, baru-baru ini kan kalau ngomongin masalah perkembangan anak gitu ya, baru-baru ini kan teknik cara mendidik Nikita Willy soal apa cara makan empasinya kan agak jadi pro kontra karena nggak banyak orang yang berani ngikutin hal itu. Mungkin kamu tertarik juga nggak melakukan hal itu atau seperti apa? Sebenarnya setiap ibu kalau kita lihat memang punya caranya masing-masing untuk mendidik anaknya. Kita juga nggak bisa bilang, oh ini salah, ini yang benar, kok ibu itu begini, kok ibu ini gini. Jadi kita nggak bisa banding-bandingin, juga nggak bisa berlomba-lomba mana yang paling benar, mana yang paling salah, enggak. Cuman kalau ditanya mau ikutin apa enggak, belum tahu karena Mona sekarang belum MPASI, Mona masih ASI full, masih 3 bulan juga. Terus untuk kedepannya gimana ya kita lihat perkembangannya juga, karena kan kalau misalnya memang anaknya mampu, ibunya yakin ya kita lakuin. Tapi kalau memang anaknya nggak mampu kan nggak mau kita paksa juga, apalagi anak pertama gitu sih. Cuman aku salut sama caranya Kak Diki, keren. Sebagai ibu baru nih, ilmu-ilmu apa aja sih yang mungkin kamu pelajari untuk bisa merawat Moana dengan baik? Ilmu baru yang pertama mungkin tentang sleep trainingnya, gimana cara dia bedain mana siang mana malam untuk nggak begadang. Alhamdulillah Moana kalau malam alhamdulillah banget, belum pernah rewel sih, paling nangisnya kalau kayak tadi haus minta susu gitu. Terus alhamdulillah tentang dia ngoceh-ngoceh sekarang juga udah minta ngoceh-ngoceh, terus stimulasi dia bergerak, terus cara mengatasi kalau mau nanya lagi batuk pilek gimana cara ngatasin ya, demam gimana gitu-gitu. Jadi emang banyak ilmu baru yang aku pelajarin terus. Lebih tricky nggak sih Kang ngurus Moana di 3 bulan ini? Kenapa? Lebih tricky nggak sih Enggak sih, karena sebenarnya aku kan lihat langsung kayak lihat langsung perkembangannya. Jadi memang alhamdulillah semuanya bisa diatasi. Tadi kan kamu bilang sleep training nih buat Moana. Itu seperti apa sih mungkin? Kalau sleep trainingnya Moana mungkin ini emang agak beda, atau mungkin udah ada yang pakai juga. Kalau Moana itu tidur malam dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi wajib lampunya aku matiin. Jadi dia tahu kalau itu malam dan waktunya untuk tidur. Terus ketika jam 6 pagi sampai jam 6 sore mau dia tidur siang, mau dia ngantuk, mau apa, tetap harus dalam keadaan terang. Dan itu membuktikan bahwa ini siang, dan mau siang pun ngantuk harus dalam keadaan terang. Jadi kita nggak yang masukin kamar, tutupin lampu, matiin lampu, tutup hordeng, enggak. Jadi supaya dia tahu mana siang mana aman. Dan alhamdulillah sampai 3 bulan sekarang alhamdulillah tidurnya tetap tenang. Dan kalaupun malam hidupin lampu tetap tidur, siang terang tetap tidur gitu sih, alhamdulillah tetap tenang. Membiarkan Moana tidur sendiri juga kah? Membiarkan Moana tidur sendiri juga kalau malam? Sekarang tidur sama suster memang di kamarnya sendiri. Jadi Moana emang dari lahir sampai sekarang tidur sama kita tuh bisa hitungan jari pemirsa. Paling kayak cuman 5-10 kali doang selama 3 bulan, karena memang kita ngajarinnya untuk tidur sendiri dan mandiri. Nanti juga udah agak beberapa waktu bisa dipisah, nanti dipisah lagi nih sama suster, kamarnya pindah lagi gitu-gitu sih.
Tapi ada perasaan khawatir nggak ketika takutnya nanti tengah malam dia butuh susu atau apa? Enggak sih, karena memang di kamarnya Moana ada CCTV 24 jam, nyambung suaranya juga. Jadi memang kalau ada suara Moana, jangankan nangis, ngomong sedikit aja tuh nyambung ke kamar kita. Dan nggak jauh juga kamarnya sebelah. Itu kalau untuk pendidikan udah dipersiapkan dari sekarang atau gimana? Sekolahnya Moana sebenarnya udah kita tentuin di mana, bahkan kemarin papanya juga udah mau daftarin. Cuman lihat gimana ke depannya, nanti kita update lagi. Icis mau sedikit bahas soal akun YouTube kamu nih yang kehack, mungkin seperti apa? Iya nih pemirsa, mohon doanya ya, channel YouTube aku diambil orang, gimana ya. Dan kata orang-orang sih, aku sih udah ngubungin orang YouTube Asianya gitu, Google Asianya, katanya sih insya Allah balik, cuman memang butuh waktu karena kan sebenarnya di hack itu ternyata 2 akun sama emailnya, jadi emang itu yang agak berat dan emang agak susah baliknya. Cuman sampai hari ini aku masih berharap untuk semoga kembali. Cuman kan yang bikin aku semangat, aku masih ada 2 channel lagi untuk backupannya sih, jadi ya masih berusaha untuk ikhtiar supaya balik. Kira-kira tahu nggak sih ke siapa? Maaf, Per kapan sih itu kehacknya? Sejak kalau nggak kapan? salah ini hari keempat, jadi waktu itu tuh kronologinya 4 hari lalu malam-malam lagi mau sholat waktu itu, aku ingat banget. Aku dapat kabar dari orang-orang di hack gitu. Cuman aku masih yang gimana nih gitu. Cuman kan posisinya mau sholat tuh, mau diimamin sama suami. Jadi aku belum cerita ke suami aku kalau di hack, karena kalau aku ceritakan pasti takutnya suaminya nggak fokus gitu mau imamin sholat. Terus pas udahannya aku cerita akunnya di hack nih, gimana? Malah suami lebih panik. Aku sih ya udahlah gimana gitu sih. Kerugian deteksi berapa sih Cis? Kan akun itu kan sebagai ladang penghasilan juga buat Ricis, miliaran nggak sih? Kalau kerugian kan sebenarnya kalau kita bicara AdSense dia kadang up and down, naik turun. Cuman kalau yang pada saat ini kita belum hitung-hitungan karena yang paling penting channelnya balik dulu sih. Cuman memang tak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang bergantung di balik pendapatan dari situ kan. Cuman aku selalu percaya kalau Allah akan gantikan yang lebih baik ya, bukan lebih banyak tapi lebih baik. Mungkin belum rezeki di situ. Sis, kan banyak ya ini orang-orang yang akun YouTube dia, tapi mereka tahu nih ditelusuri nih siapa yang hack, orang mana, biasanya kan dari Rusia atau apa. Kalau kamu sendiri udah ketahuan? Kalau kemarin sih didapat infonya katanya orang Amerika karena dia pakai untuk black campaign gitu. Cuman aku yang nggak ikut cari tahu banget karena kan aku takutnya pusing ngurus satu anak nggak keurus gitu sih. Jadi aku emang serahin ke tim YouTube-nya, tim Google-nya sama teman-teman. Kemarin aku juga sempat ngubungin Om Baim, Fadil Jaidi, Kak Gigi juga dapat masukan juga dari mereka. Yang di hack itu YouTube apa aja Cis? YouTube pertama bener-bener main account aku, main channel aku Ricis Official. Tapi nggak apa-apa karena kan aku percaya kalau misalnya Allah takdirin balik pasti balik. Karicis jadi mengganggu aktivitas nggak sih? Kan kemarin juga waktu Karicis lagi dibully sama netizen kan sempat asinya mungkin bengkak seperti itu. Terus sekarang seperti apa sih? Alhamdulillah sekarang Allah nitipin rezeki lewat ASI, alhamdulillah cukup. Ada bisa pakai ASI perak, kadang DBF juga sama Mona. Kalau kayak tadi, misalnya lagi acara gini nggak bisa DBF, kadang pakai botol. Alhamdulillah. Berarti akun yang diretas nggak ngeganggu aktivitas Nggak sih. sama Ricis? Nah karena aku nggak mau mikir terlalu kesana, jadi masalah channel hilang aku serahin ke orang-orang yang lebih bisa ngurus. Kalau aku udah ngurus anak. Cis, sejauh Sampai mana Cis? Maaf, Sampai mana? silau kalau aku ngadep situ. Maaf, aku ngadep sini ya, maaf. Sampai mana progresnya udah di Kalau terakhir sih aku dapat info dari orang YouTube-nya memang lagi masih dalam peninjauan. Atau juga mereka lagi ngurusin emailnya balik, masih ngurusin akunnya, masih diusahain balik pokoknya. Tapi untuk beberapa lamanya belum pasti kapan gitu sih. sejauh ini yang sudah dilakukan apa aja Cis? Selain menghubungi pihak YouTube sendiri dan orang-orang terdekat, apa yang sudah dilakukan untuk supaya itu bisa balik lagi akhirnya? Itu sih sebenarnya bukan aku yang ngurus karena memang udah ada orang tim YouTube-nya langsung dari Google Asia-nya, jadi aku tinggal terima update aja. Jadi emang bukan aku pribadi yang ngurus. Berpengaruh juga sama pekerjaan yang lain mungkin? Enggak sih, alhamdulillah kayak hari ini aku tetap datang undangan Mama Rita, tetap bawa Moana, jadi tetap happy aja karena balik lagi kalau memang belum rezeki ya kita harus Sempat stres dandan nggak Spasinya sih? apa Cis? Kalau itu tidak bisa balik lagi seperti apa? kalau nggak balik pertama tentu harus ikhlas karena kan nggak gampang, itu kan dari nol banget aku di situ ya. Jadi ya tapi untungnya alhamdulillah ada 2 channel yang lain dan masih bisa kerja juga di channel yang lain. Jadi ya alhamdulillah aku nggak ambil pusing banget sih karena kan semua cuma titipan ya, apalagi YouTube gitu. Kita juga rezeki kan bukan hanya dari kita bilangnya bukan hanya dari uang ya rezeki, tapi dari kesehatan, dari keluarga yang
lengkap, dari kasih sayang yang cukup juga untuk keluarga gitu sih. Jadi nggak semuanya dari cuan aja. Kan suami lebih panik ya tadi Ricis Iya, bilang. suamiku panik Nah, banget. reaksinya dia pada saat itu langsung gimana? Apakah langsung menghubungi beberapa orang? Iya, waktu malam itu kan memang aku kondisinya emang ngantuk banget, capek banget, habis ngurus Mona, habis DBF, habis pumping gitu-gitu. Aku ketiduran, sampai suami aku bilang, kamu bisa-bisanya tidur, ini masalah besar. Jadi emang dia yang paling panik. Dia sampai ngubungin orang kantor, dia sampai tengah malam ke kantor YouTube aku emang di rumah, kantor editor, ngurusin segala macam sampai pagi-pagi. Dia bangun paling pagi, dia gimana YouTube-nya gini, ini aku udah urusin gitu-gitu sih. Cuman aku yang dibantu orang. Total berapa video Icis di akun YouTube itu? Berapa ya? Dan berapa juta subscriber? Sekitar 2000-an video kalau nggak salah, sama subscribersnya 30,5, sekarang turun. Cuman nggak apa-apa sih, yang penting tren terbaik aja. Mau balik nggak balik, yang penting yang terbaik. Satu pertanyaan terakhir ya kakak-kakak. Kak Ricis, mungkin mohon maaf sebelumnya menanggapi soal berita miring tentang Rian yang katanya sama cewek. Mungkin seperti apa sih Kak? Apalagi akun ke-hack, sekarang ada berita miring tentang Rian sama cewek lain. Mungkin seperti apa? Bagaimanapun kondisi rumah tangga, tetap aku percaya suami percaya sama aku juga. Jadi kita emang di rumah saling ngobrol, dan kalau Allah menakdirkan kita untuk berjodoh sampai maut, insya Allah aku percaya itu sama suami gitu aja. Sempat ada komunikasi nggak sama Rian soal kabar itu? Yang mana sih? Aku nggak ikutin. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Aku nggak tahu yang mana sih. Yang soal katanya kan ada video sure kata peramal itu Oh, Rian. yang R itu. Ya. Sebenarnya kalau aku pribadi, sekeluarga juga nggak gitu dengar ramalan, karena kita percaya kalau kita dengar ramalan termasuk musyrik. Cuman kan setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang percaya, ada orang yang enggak. Cuma kita pribadi yang enggak. Cuman gimana caranya? Kita berdua selalu komunikasi, selalu berkabar. Kayak misalnya aku kesini, aku berkabar. Suami kemana berkabar gitu sih, sama saling percaya. Karena mau gimana? Suami adalah imam yang terbaik, insya Allah sampai akhir hayat, insya Allah. Capek nggak kamu pribadi karena mengingat pernikahan kamu yang masih usia muda terus aja dikasih ujian Enggak sih, atau kabar-kabar karena buruk? aku percaya Allah pasti nitipin cobaan, nitipin sesuatu itu sesuai kadar. Kayak kalau banyak cobaan, kalau dikit cobain. Cicip-cicip gitu cobain. Terima kasih Terima kasih banyak.